Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia. Nanti orang Jawa tak mau bercakap, Gis tak mau bercakap. Bahasanya itu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Bahadur Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Teman-teman, dalam pertemuan ini saya mau mengulas sebuah video yang diunggah oleh channel Info Wibiasana. Dalam video ini menceritakan bahwa Profesor Malaysia bilang cerita nggak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu. Untuk mengetahuinya, kita sama-sama dengarkan ulasannya dalam video ini sampai habis. Yuk. Hai semuanya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan utama yang digunakan di Indonesia. Bahasa yang berakar dari bahasa Melayu Riau dan memiliki banyak pengaruh dari berbagai bahasa daerah di Indonesia, serta beberapa pengaruh dari bahasa lain seperti bahasa Belanda, bahasa Arab, Sanskerta, dan lainnya. Namun salah satu profesor yang berasal dari Malaysia nih menyebut bahwa bahasa Indonesia sejatinya itu tidak ada, dan yang ada hanyalah bahasa Melayu. Dan menurutnya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang pada dasarnya identitas milik orang Melayu. Hal ini bisa terjadi karena profesor tersebut masih menggunakan teori pembentukan bangsa hanya berdasarkan ras. Dia memberikan contoh pada negara-negara Amerika, Australia, dan Inggris. Meski negaranya dengan nama yang berbeda, namun tetap menggunakan bahasa yang bernama sama, yakni bahasa Inggris. Bertutur menggunakan bahasa Melayu. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu ya. Orang kata bahasa Malaysia. Orang kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu. Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau nak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah pulau Bintan di dalam Indonesia. Dia bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ni dia mengikut ras etnik. Kita cakap orang putih kan, cakap orang putih. Kita cakap orang putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa dia bercakap, what language do you use di Amerika, dia akan kata I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya belajar di sana dulu pun orang Amerika kata I speak American. Tak. Dia kata I speak English. Sebab bahasanya bahasa Inggris, English. Walaupun asal bahasa itu adalah dari England, dipertuturkan oleh satu kelompok, satu tribe yang kecil di England, United Kingdom itu. Sama kalau pergi ke Australia. Pergi ke Australia, tanya dia, what language do you speak? Dia tak kata I speak Australian, dia kata I speak English. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah, bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam Melayu. Dalam istilahnya disebut lingua franca, bahasa komunikatif, bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu.
Semenanjung dan juga Nusantara. Nusantara itu artinya pulau-pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Borneo, Filipina, Selatan Thai itu termasuk dalam Semenanjung ini. Jadi dipertuturkan di 300 juta penutur. Ada orang kata ini bahasa yang kelima terbesar. Dan tentulah bahasa Melayu yang kita pertuturkan hari ini tidak sama dengan bahasa Melayu dulu. Ini sudah biasa perkembangan bahasa, evolusi, perubahan bahasa mengikut masa. Tetapi tunjangnya itu adalah bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan hari ini sebut perkataan-perkataan komunikasi, implisit, komunikatif, masih bahasa Melayu. Jika kita melihat pernyataan profesor tersebut, dirinya mungkin lupa bahwa teori yang digunakan sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang, atau sudah ketinggalan zaman. Di zaman modern saat ini, sebuah negara terbentuk bukan hanya dari satu ras saja. Pasti ras atau etnis lainnya hidup berdampingan dan tinggal di satu negara. Hampir di semua negara sekarang seperti itu. Namun yang terjadi pada dirinya, profesor tersebut berimajinasi membentuk sebuah identitas bangsa berdasarkan hanya satu ras, yaitu Melayu saja. Maka dari itu sangat mustahil hal itu bisa terjadi. Mungkin dia akan mendapat dukungan penuh dari etnis Melayu yang ada di Malaysia. Tapi bagaimana dengan etnis lain atau ras lain seperti etnis India dan Cina? Apakah mereka mau dimelayukan atau disebut Melayu? Sebenarnya profesor tersebut seperti memakai kacamata kuda dan menganggap jika bahasa Indonesia menjadikan induk bahasa Melayu, maka statusnya tidak akan berubah. Dan tetaplah bahasa Melayu yang hanya mempunyai dialek yang berbeda. Profesor tersebut menganggap seperti itu. Padahal, banyak sekali contoh di banyak negara di dunia di mana bahasa yang lahir atau berinduk dari bahasa lain, sama halnya seperti bahasa Indonesia. Misalnya nih bahasa Urdu, yang saat ini sudah menjadi bahasa nasional Pakistan. Secara intonasi, bunyi, dan artinya pun sama seperti bahasa Hindi, hanya berganti huruf yang sebelumnya menggunakan huruf Dewanagari diubah menjadi huruf Urdu. Contoh kasusnya seperti ini nih. एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच Ada pula bahasa Ukraina yang berinduk pada bahasa Rusia dan sama-sama menggunakan aksen Kiril. Namun tentu, kedua bahasa tersebut memiliki perbedaan, di mana bahasa Ukraina banyak menyerap kata-kata di bagian timur Polandia, Lituania, dan sebaliknya, bahasa Rusia menyerap kata-kata dari Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Misalnya nih contoh kasusnya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia, saya akan pergi ke pasar. Dalam bahasa Rusia, alfabetnya seperti ini, dan dibaca Sinsi Uyil Purgi. Sedangkan bahasa Ukraina seperti ini, dan bacaannya pun hampir sama, Sinsi Uyil Purhi. Sama kan? Sinsi Uyil Purgi, Sinsi Uyil Purhi. Ini sama persis apa yang terjadi pada bahasa Melayu versi Malaysia dengan bahasa Indonesia, di mana bahasa Melayu standar Malaysia banyak sekali menyerap kata-kata dari bahasa Inggris, sedangkan bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing seperti bahasa Belanda, Portugis, Cina, Arab, Sanskerta, dan lain-lain. Kalau masih belum puas atau literasinya kurang banyak, silakan cari informasi sendiri deh tentang bahasa-bahasa yang ada di Skandinavia Selatan, seperti Denmark, Swedia, Norwegia, dan lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut banyak sekali kemiripan dengan bahasa Jerman, ya karena bahasa-bahasa tersebut memang berinduk pada bahasa Jerman. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Begitulah tadi komentar Profesor Malaysia, teman-teman, yang katanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Tapi kenyataannya bahasa Indonesia di dalam kamus bahasa Indonesia itu tidak hanya bahasa Melayu, tapi melainkan diambil dari berbagai bahasa. Dan kenyataannya orang Cina di Indonesia dipanggil orang Indonesia, dan apakah orang Cina dan India di Malaysia mau dipanggil orang Melayu. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, saya minta pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.